ada di PT, hanya ada beberapa tambahan. Dan itu saya pikir menjadi bahan pertimbangan saja ya Bapak Ibu, tidak wajib harus ada begitu. Nah, yang pertama, saya menyarankan bahwa setelah identitas prodi, sebaiknya prodi punya data identitas dosennya. Nama, NIDN, tempat tanggal lahir, dan sebagainya, termasuk dengan kompetensi keilmuannya. Sehingga ketika membaca kurikulum program studi, ada mahasiswa yang ingin belajar ke BUNUR karena BUNUR adalah ahli misalnya teknologi dalam pembelajaran. Sehingga orang tua, stakeholders kalau mau masuk ke kita itu tahu, oh dosen-dosennya ini loh, wah keren-keren ya, dosennya punya kompetensi yang berbeda-beda begitu. Itu yang pertama. Nah, yang selanjutnya, karena kita fokusnya pada outcome based education, maka yang menjadi acuan utama adalah profil lulusan. Mau dibawa kemana hubungan kita ini sampai akhir 4 tahun ke depan, mau perannya mau apa. Setelah tahu mau dibawa kemana, baru kita identifikasi. Oh, kalau mau sampai Jakarta itu ciri-cirinya ada Monas, ada kebun binatang, ada Gambir, ada ini. Jadi CPL itu penciri yang harus dimiliki bahwa profil lulusan itu sudah tercapai. Dan selanjutnya baru masuk ke bahan kajian. Oh, untuk ke Monas itu berarti harus lewat Gambir dulu. Untuk ke sana harus lewat ini dan sebagainya. Sehingga tujuan atau profil lulusan itu nanti akan menentukan ciri-cirinya. Jangan tujuannya ke Jakarta, tapi ciri-cirinya adalah Tugu Jogja. Nggak nyambung. Maka CPL itu harus nyambung dengan profil lulusannya. Dan nanti untuk mencapai profil CPL itu harus melewati mana, maka itu adalah bahan kajiannya. Sehingga nanti ketika menyusun kurikulum, urutannya dari terakhir dulu, dari tujuan yang ingin kita capai apa. Ini oke, nanti saya akan fokus ke hal. Nah, ini terkait dengan landasan Permendikbud nomor 3, tolong dituliskan tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi begitu ya, sehingga lebih lengkap. Nah, hasil ini yang tadi saya sampaikan Bu Nur dan Bapak Ibu, sebaiknya menjawab 3 pertanyaan tadi. Kompetensi yang diajarkan dan relevan, kompetensi yang diajarkan tidak relevan, kompetensi yang dibutuhkan tapi tidak diajarkan. Sehingga dari tracer study, dari evaluasi kurikulum, dari diskusi dengan stakeholders, kita bisa punya landasan. Kurikulum kita mau berubah, berubahnya ke sini landasannya apa. Sepertinya di bawah juga sudah diidentifikasi oleh Bu Nur, ini masukan dari stakeholders ini, kemudian identifikasi dan follow up-nya akan seperti apa. Nah, ini terkait dengan CPL. Oke, CPL asalnya dari mana? Saya pikir itu boleh-boleh saja, tetapi yang ingin difokuskan adalah kepada CPL yang terbentuk nantinya. Nah, untuk ini yang lama ya, Bu Nur ya, ini yang masih berbasis KKNI dulu. Eh, Sekarang Permen nomor 53, Bapak Ibu benar dicatat. Semester 1 dan 2 maksimal 20 SKS. Sehingga tidak boleh lagi semester 2 sampai 23 apalagi 24 SKS. Nah, selanjutnya ini evaluasi tadi Bu, mampu menjawab kompetensi apa yang relevan dan dibutuhkan. Ini terkait dengan tracer study-nya. Next-nya landasan-landasan, oke, saya tidak terlalu banyak di sana. Untuk landasan hukumnya, Bu Nur, yang pertama harus ada itu adalah sistem pendidikan nasional, karena itu belum dicabut. Kemudian UU tentang guru dan dosen, boleh tentang pendidikan tinggi, tentang KKNI, dan ada beberapa permen yang sudah dicabut oleh Permen 53. 3, 5, kemudian 62 itu sudah hilang semua. Termasuk Permendikbud tentang standar pendidikan guru. Standar pendidikan guru itu sudah tidak ada lagi sekarang karena dicabut oleh Permen nomor 53. Nah, mungkin sebelum masuk ke aturan internal kita perlu masukkan Kepmen nomor 210 tentang IKU.
Walaupun Kepmen ini biasanya setiap tahun berubah karena dia bentuknya keputusan menteri. Tetapi itu bisa menjadi salah satu landasan untuk menyusun karena Kepmen ini nanti akan menjadi acuan dalam implementasi MBKM-nya. Apa saja konversi dan rekognisi yang bisa kita berikan dari kegiatan MBKM. Nah, saya bukan ahli visi keilmuan, Ibu, tetapi saya melihat dari visi yang ada saat ini, visi program studinya saya beri catatan, apakah ini sudah merupakan visi keilmuan? Karena sepemahaman saya, kalau dia visi keilmuan, maka keilmuannya harus terkait dengan bidang program studinya. Kalau ini misalnya Ibu menyampaikan nanti bernafaskan nilai-nilai keislaman. Apakah itu keilmuan bahasa Inggris? Di mana fokus keilmuan, kependidikan atau ke bahasa Inggrisannya di dalam visi program studi. Tetapi dalam kapasitas saya belum mampu untuk memberikan feedback sebaiknya visi keilmuan itu yang ini gitu. Tapi kalau menurut saya ini belum. Pilsnya belum dapat apa yang menjadi penciri keilmuan dari program studi dari visi yang disampaikan ini. Kemudian catatan saya di sini untuk deskripsi profil lulusan begitu Bu. Ini kan service provider adalah lulusan program studi pendidikan bahasa Inggris memiliki kompetensi service provider. Ini tidak menjelaskan service provider itu apa. Karena definisi dari bakso adalah bakso gitu. Definisi dari donat adalah donat gitu. Sehingga kata service provider-nya diterjemahkan ke dalam service provider lagi di dalam deskripsinya. Nanti mudah-mudahan APSPBI bisa segera mengeluarkan rekomendasi yang bisa dilihat dan dijadikan panduan oleh Bapak Ibu semuanya. Ini untuk standar nasional pendidikan tinggi sepertinya sekarang sudah diganti dengan penjaminan mutu perguruan tinggi. Permendikbudnya sudah bukan SNDP lagi nomor 3, tapi ke nomor 53 tentang penjaminan mutu. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya bilang tadi, KKNI itu menjadi landasan kita. Karena KKNI di S1 itu adalah level 6. Dan kalau kita identifikasi, Bapak Ibu, ada kemampuan kerja, nomor 1, nomor 2, penguasaan pengetahuan, nomor 3, kemampuan manajerial, dan nomor 4, tanggung jawab. Maka ini harus muncul di dalam deskripsi. Pendidik bahasa Inggris adalah sarjana pendidikan yang menguasai kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan seterusnya sebagai seorang pendidik dalam tanda kurung apa saja pendidik itu. Karena pendidikan banyak, dia bisa jadi mentor, dia bisa jadi tutor, dia bisa jadi coach, dia bisa jadi trainer, dan lain sebagainya. Jadi deskripsi profil itu masukkan unsur KKNI-nya. Supaya kalau ditanya, Bu Nur, kurikulumnya sudah mengacu pada KKNI belum? Sudah Pak, di mana? Ini ada 4 kompetensi dari KKNI yang kami masukkan di dalam masing-masing profil lulusan. Nah, ini capaian pembelajaran lulusannya, tolong fokus pada kata kerja operasional. Karena kita fokusnya pada OBE, OBE itu pada outcome, outcome itu pada kemampuan apa yang harus bisa dilakukan oleh mahasiswa. Sehingga semua kata kerja yang ada di dalam dokumen CPL, nanti ada di CPMK, ada di sub CPMK, semuanya harus berbasis pada outcome. Apa pengetahuan dan kompetensi yang harus bisa dilakukan atau dikerjakan oleh mahasiswa. Sehingga kata kerjanya harus kata kerja operasional yang bisa dievaluasi, dilihat ketercapaiannya. Nah, Bapak Ibu, CPL karena dia berbasis outcome, ini yang juga sedang kami bahas di APSPBI, tidak berbicara tentang metode, proses, caranya. Kalau kita bicara outcome based education, kan berarti fokusnya pada outcome. Kalau outcome itu tidak berbicara caranya. Caranya nanti berbicara pada language teaching and learning-nya. Sehingga agak berbeda, Ibu, yang saya usulkan untuk APSBBI tahun ini dengan yang dulu. Kalau yang dulu melalui biasanya. Misalnya ini, lulusan konsep pembelajaran bahasa Inggris melalui proses pembelajaran ilmu pedagogi.
Berarti kan prosesnya, bukan outputnya. Apakah dia bisa menguasai ilmu pedagogi? Kita nggak tahu dari profil ini, dari CPL ini. Sehingga kalau di saya nanti mudah-mudahan segera kita bisa sosialisasikan di APSPP. Kalau ini saya oke saja. Ini modelnya nanti kalau bisa profilnya di sebelah kiri, Bu. Sehingga profil ini akan tercapai oleh CPL berapa saja. Jadi kalau saya lebih cenderung profilnya PL1, PL2, PL3, CPL 1, 2, 3-nya ke sini sehingga tahu, oh profil 1 itu dibentuk dari CPL 1, CPL 2 ditambah CPL 5 gitu. Ada nanti contohnya di dokumen yang saya buatkan. Nah, di dalam CPL yang Ibu susun, sebentar, mana tadi ya CPL-nya? Saya malah justru belum melihat core kompetensi kemampuan bahasa Inggris, knowledge dan skills-nya ada di mana. Karena ini yang kedua, mampu mengambil keputusan mengkaji permasalahan, berarti penelitian. Yang ketiga, mampu konsep teori ilmu kebahasaan. Ini bukan juga kompetensi, ini pembelajaran. Kemudian yang keempat juga pembelajaran, yang kelima kewirausahaan, yang enam ke service provider. Jadi kompetensi yang menyebabkan kita harus mengajarkan speaking, mengajarkan listening, mengajarkan reading, mengajarkan writing, mengajarkan presenting, mengajarkan watching, itu di mana? Core kompetensi bahasa Inggrisnya justru saya melihat malah belum muncul di sini. Ini profil yang tadi. Nah, karena nanti CPL-nya akan berubah, nah ini kalau repot, kalau sudah CPL-nya berubah, karena nanti di ujung belakangnya bahan kajian, mata kuliah, bobot SKS akan terpengaruh semua gitu. Jadi memang langkahnya profilnya harus firm, CPL-nya harus firm, baru turunan-turunannya. Karena kalau nggak itu begitu berubah CPL-nya, Ibu, kan nanti ke bawahnya bahan kajian, bobot SKS dan sebagainya akan berimbas semua ke berbagai lini begitu. Nah, ini terkait body knowledge BOK. Saya usulkan urutannya, Bu. Agama dan soshum karena ini bersifat karakter. Kemudian yang kedua, pengetahuan dan keterampilan berbahasa. Ini sebenarnya yang di CPL tadi belum muncul. Keterampilan dan pengetahuan berbahasa. Yang ketiga adalah, kalau saya bukan kurikulum dan pembelajaran, tapi kependidikan dan pembelajaran. Karena tidak hanya tentang kurikulum, tidak hanya tentang pembelajaran, nanti ada administrasi pendidikan, ada profesi kependidikan, ada pengantar pendidikan atau sistem pendidikan nasional, itu terkait dengan kependidikan dan pembelajaran. Yang lainnya, oke, saya tidak ada masalah, hanya urutannya saja. Karena ini sikap, bahasa Inggris, pendidikan, baru penelitian dan pengabdian. Bu Nur, kalau di tengah jalan ada yang mau dikonfirmasi, langsung saja dibuka unmute dan kita diskusi langsung. Oke, baik. Izin Pak, boleh ini. Oke. Saya tanya yang bagian CPL, karena sepertinya ada yang jantungnya ya Pak ya. Kalau seandainya nanti kami perlu revisi, kami tidak semakin salah arah. Oke. Baik, jadi di CPL kami di poin 3 yang Oke. Bapak ada highlight tersebut. Jadi memang pertama itu kami mengacu pada graduate learning outcome yang dikeluarkan RPPBI SPBI yang dulu. 2020. Ya, betul. Betul. Kemudian, nah di situ sebenarnya CPL 3 yang maksud kami adalah tentang language skills, Pak. Karena yang kami masukkan di situ ilmu tentang bahasanya, kemudian ada kesusastraannya, sehingga kami anggap CPL 3 ini yang menjadi dasar untuk language skills-nya mahasiswa, seperti itu. Oke, Menurut baik. Bapak, kiranya dari narasi atau dari apa ya, wording yang di situ yang mengganggu itu yang mana lagi Pak? Selain yang di highlight. Oke, kalau saya yang mengganggu itu karena pedagogi kebahasaan kesusastraan itu bukan merupakan luaran yang harus dicapai, tapi dia adalah metode pembelajaran. Karena melalui proses pembelajaran ilmu pedagogi. Kita nggak berbicara apakah di akhirnya
dia bisa menguasai dan apa kompetensi dari proses pembelajaran, kebahasaan, dan lainnya itu, apakah itu akan menjadi outcome-nya atau bukan. Karena kalau kita coba lihat telusuri lagi, lulusan menguasai konsep dan teori pembelajaran bahasa Inggris. Jadi luarannya tuh hanya sampai sini, Bu. Menguasai konsep dan teori pembelajaran bahasa Inggris. Ini luarannya. Kalau melalui prosesnya, itu kan sudah metode pembelajarannya, cara untuk mencapainya itu gitu. Jadi kalau menurut saya, kenapa ini saya saya beri note pembelajaran, karena lulusan menguasai konsep dan teori pembelajaran bahasa Inggris. Jadi masih konsep dan teori pembelajarannya. Nanti bisa coba dibandingkan dengan sebentar, apa bisa kita coba lihat ya. Bentar ya, Bapak Ibu, saya coba lihat usulan. Ini misalnya bandingkan dengan CPL yang nomor 2, Ibu. Oh, baik, baik. Iya, ya. Kelihatan memang Pak lebih apa ya? Coba ya. Lulusan Tergambar begitu. mampu menguasai konsep teoritis pengetahuan dan keterampilan bidang bahasa Inggris secara umum dan khusus, ada levelnya, CFR level 2, dan serta menunjukkan keterampilan menggunakan konsep. Dia tidak berbicara tentang proses untuk mencapainya, tapi dia berbicara tentang tujuan akhirnya. Karena CPL itu terkait dengan tujuan akhir, Ibu. Apakah bisa dilihat bedanya? Betul Pak, terlihat jelas cerah ini. Terima kasih. Menguasai serta menunjukkan. Ada kata kerjanya. Baik, Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga ada yang mau nimbrung, monggo kita diskusi saja jika ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, sudah terlihat ya share screen-nya, Ibu? Ya, ampun. Oke. Tadi sudah sampai body of knowledge, BOK. Nah, karena nanti ini akan berpengaruh ya. Pengabdian itu harusnya di bawah, kemudian kurikulum pembelajaran, kependidikan. Nanti mata kuliahnya sedikit banyak akan menyesuaikan begitu. Tambahkan tujuan MK. Nah, untuk deskripsi mata kuliah, ini mata kuliah bahan kajiannya, saya hanya menyarankan, tapi nggak tahu apakah ini juga benar atau tidak. Karena kalau kaitannya dengan OBE, fokusnya pada outcome, maka setiap mata kuliah itu harus punya tujuan tertentu. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu apa? Dengan mempelajari apa bahan kajiannya. Jadi tujuannya dulu di state, baru nanti untuk mencapai tujuan itu berarti harus belajar ini dan itu. Ada Pak Yanuar. ya Bu? Pada di top 5 ini kan mata kuliah belum muncul itu Pak. Kalau kamu munculkan tujuan MK-nya dulu, apa berarti mata kuliahnya muncul sebelumnya? Oh, ini bukan MK ya, ini baru bahan kajian ya? Oh iya, baru bahan. Kalau bahan kajian kan tadi BOK-nya ada 5, Bu. Berarti ini sebutannya sub bahan kajian gitu Pak? Nah, itu yang saya juga bingung. Karena tadi saya mikirnya ini adalah mata kuliah. Karena ini sudah pendidikan kewarganegaraan. Kemudian, saya nggak baca sampai bawah, ada akhlak, ada ibadah gitu ya. Oke, kalau ini mungkin apa ya Pak ya, karena pola pengembangan di sini itu, jadi bahan kajian mirip seperti materi. Jadi ketika nanti di-assign pada atau dijadikan dasar suatu pembentukan suatu mata kuliah, sehingga nanti penyusunan CPMK-nya itu akan mengacu pada bahan kajiannya apa saja yang dianggap sebagai materinya gitu. Itu yang saya pelajari di sini, tapi mungkin akan berbeda sih memang. Oke, berarti ini mungkin seperti pada tabel 8 kalau di KPT yang ada di PPT saya tadi, yang mata kuliahnya apa, CPMK-nya apa, kemudian bahan kajian dan materi pembelajarannya untuk menentukan bobot SKS-nya. Nah, nanti ini berarti bukan bahan kajian, Ibu. Entah nanti Bu Nur nyebutnya sub bahan kajian, karena kalau BOK-nya kan tadi di atas sudah ada.
BOK-nya yang 5 tadi soshum, kemudian kependidikan, penelitian dan pengabdian tadi. Berarti ini adalah sub bahan kajiannya. Kemudian, nah ini saya bertanya Ibu, karena kalau menurut saya ini sepertinya kok dari sains ya, bukan dari social science. Saya tanya apakah ini diambil dari referensi bidang sains. Artinya bukan untuk kependidikan. Karena di sini ada basic science. Seharusnya kalau bidang sosial humaniora kan basic knowledge. Pengetahuan yang harus dimiliki mahasiswa untuk bisa bicara bahasa Inggris itu apa saja. Vocabulary, grammar, dan sebagainya. Yang selanjutnya berbicara tentang knowledge and skills. Jadi knowledge-nya sudah mulai dibentuk skills-nya. Yang terakhir adalah skills development. Artinya lebih banyak mata kuliah yang bersifat praktek untuk pengembangan skills-nya. Ini Kalau referensinya. Nah, penyusunan itu dari ini Pak, kami mengacu pada template yang diberikan LP3 di sini, sehingga kami anggap ini sebagai hal yang perlu diterapkan di semua prodi seperti itu. Oke, tapi dari penawaannya Mathematics and Basic Science, kan kita nggak ada mata kuliah Mathematics and Basic Science. Betul, baik. Engineering Science kan kita nggak ada. Makanya saya lihat bahasanya, oh apa ini referensinya dari desain science ya? Mungkin dari Lamtek atau Lam Infocom gitu. Karena ini kaitannya dengan science. Kalau kita di bidang social science, menurut saya adalah basic knowledge, knowledge and skills, dan skills development. Sehingga urutan logical flow-nya semakin naik begitu. Sebentar ini apa? Oh ini checklist ya. Ini yang menjadi referensi nanti dosen untuk mengembangkan RPS-nya. Nah Ibu, ini kalau menurut saya pertanyaan yang muncul 90 ini dari mana ya? Itu dari perhitungan tiap dosen pengampu, bagaimana cara atau seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai semua CPMK yang dituliskan di situ. Oke, baik. Saran saya, Bapak Ibu, nanti tidak hanya Bu Nur, Bapak Ibu yang lain, lihat di tabel 8 di template KPT 2020. Karena di tabel 8 itu sudah dijelaskan CPL-nya mana, CPMK-nya mana, bahan kajiannya apa, materi pembelajarannya apa. Untuk mempelajari materi tersebut dan mencapai CPMK, dia butuh berapa lama. Jadi ada hitungannya, Bu. 90 menit, 150, terus sampai akhir nanti di total dibagi dengan beban SKS 1 semester. Sehingga nanti di sini bisa ketemu. Jadi 90 ini kalau di sini saya bingung, ini yang menentukan siapa 90? Dari mana asalnya? Kalau di template yang tabel 8 itu nanti ada misalnya pengertian tujuan fungsi Islam itu butuh berapa menit. Sumber ajaran Islam, ruang lingkup ajaran Islam berapa menit. Jadi di sini ada kecil-kecil, total jeber. Di sini ada berapa SKS. Begitu Ibu. Mungkin perlu ditanggapi. Siapa? Oke. Kalau sebelumnya kami ingin pakai format yang maaf saya lupa. Apakah itu yang Bapak maksud? Jadi tabelnya itu bentar Pak. Sebentar sambil saya buka coba. Ini saya juga sambil izin Bu Mila masuk. Oh siap. Izin Bu Mila masuk Bu. Angka 90 itu Pak, itu adalah total dari sub CPMK yang sudah ada Pak. Itu rumusnya ada di Excel kami. Jadi di sini kita rangkum totalnya langsung, bukan satuannya. Mungkin kalau tadi yang disampaikan Bapak untuk diberi kecil-kecil itu sepertinya bisa kita berikan karena rekap datanya sudah ada di Excel yang sudah kita siapkan di database kami, Pak. Sip. Oke, kalau di bentar PPT-nya ini tabel 8 itu begini Bu, Bapak. Pada mata kuliah, nama mata kuliah, CPL yang dibebankan pada mata kuliah atau CPMK, bahan kajian, materi pembelajaran. Dari setiap materi pembelajaran nanti akan muncul berapa menit dan seterusnya. Sehingga nanti di akhir dibagi 16 minggu dia butuh berapa SKS.
Tapi Oh, kalau siap, Pak. sudah ada, kalau sudah ada hitungannya di Excel, karena ini memang datanya banyak. Kalau Bu Betul, Nur betul. dan teman-teman tim punya 50 mata kuliah, berarti ini 1 sampai 50 nanti. Oke, Pak. Tapi, Sudah siap itu, Pak. Sudah ada. oke, siap-siap. Tapi ini harus dilakukan. Karena ini yang akan menjadi acuan dosen untuk mengajar. Misalnya semester ini yang ngajar Pak Madya atau Bu Eka. Semester depan yang ngajar Bu Nur, karena Bu Nur baru lulus fresh graduate. Disuruh ngajar misalnya English for debating. Wah, nanti nggak tahu dia materinya apa, rumusannya bagaimana. Harus mengacu ke sini. English for debating itu materi ajarnya adalah critical thinking dan sebagainya. Jadi ini sangat penting. Harapannya Bu Nur dan Bapak Ibu, dokumen kurikulum ini jangan disimpan sendiri. Ini di-share kepada seluruh dosen dan stakeholders di Prodi sehingga siapapun yang mengajar atau mahasiswa mau melihat pun, oh kalau saya ambil mata kuliah kurikulum development, by the end of the day saya harus bisa apa. Sehingga ini rumusannya bisa diakses dan dimiliki oleh berbagai pihak yang terkait dengan prodi kita. Kalau sudah punya, bagus Pak. Berarti sudah ada hitung-hitungannya begitu ya. Ini banyak, ini saya pikir kalau memang sudah punya semua, ini sangat bagus sekali. Karena dia sudah punya bahan kajiannya, materi sub CPMK atau materi pembelajarannya apa saja. Iya. Saya lanjutkan. Nah, ini yang saya juga harus belajar dari Bu Nur dan teman-teman nih. Menentukan SKS-nya 2, CPL 1 7,4. Saya belum pernah coba menghitung ini. Dapatnya 7,4, terus nanti totalnya bisa 100%. Seperti apa? Nanti gantian ya Bu Nur, saya yang belajar di Bu Nur dan teman-teman di tim. Saya Oke, Pak. enggak berani berkomentar ini soalnya. Nanti siapa? Nanti Oke. kebetulan kalau di tim kami hitungan ini ada Pak Anam tadi, sehingga nanti akan coba saya share Excel-nya biar Pak Anam yang menjelaskan Oh iya, presentasinya. boleh. Oke, siap, Pak. Kami sudah ada algoritmanya itu, Pak. Oh, apa sekarang maksudnya Pak? Bagaimana Bu? Mau di-share sekarang atau Bapak ingin selesaikan dulu semua Oh feedback? ya, saya selesaikan aja dulu ya, biar tuntas kita. Betul. Ini saya tidak ada komentar karena nanti ini adalah berubah sesuai dengan arah CPL tadi. Karena kalau menurut saya seharusnya yang paling banyak itu CPL yang menjadi core-nya. Semua profil harus punya itu gitu. Yaitu kemampuan sikap dan core kompetensi bahasa Inggrisnya. Nah ini jangan skripsi lagi ya Bapak Ibu semuanya. Karena skripsi itu menjadi opsi dari tugas akhir. Yang menjadi wajib itu semua S1 itu harus ada tugas akhirnya. Tapi tugas akhirnya nggak harus skripsi, boleh paper, boleh jurnal, boleh project, boleh prototype, dan seterusnya. Izin pertanyaan Pak Yanwar terkait dengan yang skripsi, Pak. Kan preskripsi itu adalah mata kuliah yang dikeluarkan oleh universitas. Apakah kita harus menunggu dari universitas dulu atau kita langsung bisa rubah saja? Sebaiknya diusulkan ke universitas, Pak. Karena Bapak yang hari ini ikut workshop, jadi tolong diusulkan ke universitas bahwa di Permendikbud nomor 53, tugas akhir itu nggak hanya skripsi. Jadi terkait perubahan nama mata kuliah ini belum ada. Jadi aturan dari universitas yang skripsi masih tetap skripsi, jadi belum berubah menjadi tugas akhir walaupun ada peraturan terkait dengan tugas akhir yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Begitu, Pak. Oh, okay. Karena kalau nggak ada tugas akhirnya berarti semuanya harus skripsi. Karena skripsi itu satu-satunya mata kuliah yang ditawarkan. Jadi nggak ada mata kuliah project, nggak ada mata kuliah prototype, nggak ada mata kuliah paper di jurnal, kan nggak ada. Kalau mahasiswanya mau ambil tugas akhir dengan project, nanti masuknya kemana, Pak?
Berarti kan namanya Sementara skripsi. masih masuk ke skripsi, Pak. Jadi mata Oke. kuliah yang dia KRS kan program adalah skripsi, meskipun bentuk apanya itu, bentuk dia menyelesaikannya adalah dengan bentuk lain gitu. Jadi nanti akan pengguna lulusannya bingung. Ini katanya kamu bikin project, kok mana tugas di nggak ada project gitu. Tapi kalau tugas akhir, oh itu bentuk tugas akhir Pak, ini tugas akhirnya. Gitu. Jadi bukan dalam bentuk skripsi. Anyway, boleh prosesnya nanti, silakan Bu Eka. boleh bertanya Bu Nur Kamila? Monggo Bu bertanya. Eka, monggo. Pak Yanuar begini, memang kita pernah dengar bahwa ada waktu itu permen apa ya, ada yang bahwa akan ada yang namanya tugas akhir, tapi tidak semuanya skripsi begitu. Tapi ini termasuk di tempat saya di UNED itu kita masih menunggu semacam keputusan pastinya apakah memang boleh menggunakan tugas akhir atau tetap harus skripsi. Karena mahasiswa juga sudah bertanya, Pak, loh Bu, ini sebenarnya kan ada, karena mereka pernah dengar begitu nih Pak, wacana seperti itu, terus mereka jadinya bertanya, apa nggak boleh Bu kita ngerjakan bukan bentuk skripsi, karena biasanya kalau skripsi itu mahasiswa takut sama dosennya. Nah, apakah boleh dengan menggunakan tugas akhir? Tapi sekarang kan kita masih nunggu apa ya Pak? Nunggu pedomannya gitu bahwa kita boleh tidak skripsi tapi berupa tugas akhir. Nah, mungkin Pak Yanuar bisa memberikan semacam pencerahan buat kita. Apakah sudah pasti keluar bahwa kita boleh harus tugas akhir atau masih tetap skripsi begitu Pak? Atau kita tetap seperti tadi Bapak katakan, tetap kita yang harus mengusulkan kepada atasan kita bahwa sudah ada peraturannya ini loh Pak, terus jadi kita boleh menggunakan istilah tugas akhir begitu Pak. Gimana Pak? Matur nuwun. Boleh Ibu, peraturannya sudah keluar di Permendikbud nomor 53 pasal 18 ayat 9 Bu. Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas lain akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun secara kelompok. Jadi Bu Eka sudah keluar Permendikbud nomor 53. Kalau mau lebih pasti lagi pasal 18 ayat 9. Jadi tugas akhir itu bisa berbentuk skripsi, prototipe, dan lain sebagainya. Jadi nggak harus skripsi, tapi skripsi menjadi salah satu opsi penyelesaian tugas akhir. Begitu Bu Eka. Jadi sama seperti yang tadi Pak Anamkah yang mengatakan bahwa kita harus usulkan dulu begitu ke atas. Karena kan kita nggak berani bergerak Pak kalau atas belum kalau Iya, atas belum kalau atas belum memberikan ketok palu untuk ini begitu Pak iya ya. Bu. Ya, karena kadang informasi itu tidak segera atau kecepatan informasi sampai kepada pimpinan. Kecepatan Ibu nomor 53 sehingga Ibu bisa mengusulkan kepada pimpinan, Pak, sebaiknya nama skripsi itu tidak menjadi satu-satunya opsi, tetapi namanya menjadi tugas akhir. Dalam tanda kurung, skripsi, prototipe, proyek, dan lain sebagainya yang itu boleh dipilih oleh mahasiswa. Begitu saran saya, Bu Eka. Ya, siap. Makasih, Pak. Matur nuwun, Bu Nur. Oke, Bu Eka. Saya lanjut ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang lain juga boleh, kalau langsung ingin mengkonfirmasi, boleh izin untuk bertanya begitu. Nah, Bu Nur, saya dan Bapak Ibu menyarankan sebaiknya dalam satu semester itu tidak maksimal 24 SKS, tetapi bisa dilakukan redistribusi. Karena beban belajar satu SKS itu adalah 45 jam. Kalau mahasiswa ambil 24 SKS dan bebannya benar-benar ditumpukan kepada mahasiswa, itu sudah berapa ratus jam. Artinya mahasiswa nanti nggak punya waktu untuk sekedar nafas dan makan siang. Karena tugasnya banyak sekali Bapak Ibu. Untuk 20 SKS saja dalam satu semester itu berarti harus menghabiskan 900 jam untuk menyelesaikan 20 SKS. Nah, sekarang kita hitung mahasiswa kuliah itu dari Senin sampai Jumat 8 sampai 4. Itu hanya 8 jam.
Artinya 1 minggu itu hanya 40 jam. Kalau untuk mencapai ke 900 jam, berarti bebannya akan berapa? Apakah iya kita akan membebani mahasiswa tidak hanya jam 8 sampai jam 4, tapi jam 8 sampai jam 8 malam gitu. Dengan bobotnya, walaupun tidak harus di kelas, karena bobot belajar itu kan bisa kegiatan sendiri, kegiatan struktur, dan sebagainya. Jadi saran saya untuk per semesternya sebaiknya antara 20, 21, maksimal lah 22. Jangan 23 atau 24 begitu. Pak Yanuar boleh menanggapi? Oke, boleh. Jadi di semester 3 dan 4 itu begini. Jadi kalau di kurikulum yang kami sedang susun ini, jadi semester 1, 2 karena tidak boleh lebih dari 20 maka 20. Kemudian 3 dan 4 itu adalah di tahun terakhir mereka kami bekali dengan core competencies itu kan, core mata kuliahnya. Barulah semester 5, 6 itu kami hanya bisa distribusikan maksimal 20 SKS di situ agar mudah bagi kami untuk konversi ketika nanti mereka ikut MBKM. Sehingga bagi kami kok kayaknya udah nggak ada sisa tempat lagi kalau tidak di-fullkan di semester 3 dan 4 gitu Pak. Mohon sarannya. Ya, tentunya kita kan semua punya pertimbangan masing-masing ya Bu. Tapi dari pertimbangan expert saya, melihat dari beban belajar mahasiswa, sebaiknya tidak. Tetapi nanti pertimbangan Bu Nur, saya tidak bisa memaksakan. Kalau memang ternyata dari kondisi di lapangan, hanya ini kesempatan untuk menghabiskan core kompetensi prodinya. Sedangkan yang lain nanti bisa untuk MBKM, silahkan saja Ibu. Jadi saya tidak bisa memaksakan harus seperti itu. Tapi dari pengetahuan dan pengalaman saya melihat beban belajar mahasiswa, sebaiknya ini tidak diberikan 24. Karena nanti kan tidak semua mahasiswa itu berindeks prestasi akademik tinggi. Kalau di Permendikbud yang nomor 3 kemarin, itu memang semester 1 dan 2 tidak disebutkan 20, tapi disebutkan begini. Mahasiswa dengan indeks prestasi akademik tinggi dapat mengambil maksimal 20 SKS setelah 2 semester di tahun pertama. Jadi tidak disebutkan 20-nya. Dulu pasal 20 ayat 1 Bapak Ibu kalau mau ngecek di Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Kalau sekarang jelas semester 1 dan 2 maksimal 20 SKS. Tetapi tidak disebutkan di tempat lain apakah boleh atau tidak. Tetapi dari pertimbangan saya sebaiknya sih tidak. Karena beban belajarnya nanti akan berlebih pada mahasiswa kita. Nah, ini sebaiknya Bu Nur, karena kita pakai OBE, ini dituliskan profilnya apa. Sehingga setelah selesai semester 8, muaranya akan ada 3. Service provider, wirausahawan, dan pendidik. Gitu. Jadi di sini nanti arah semua mata kuliah itu ujungnya akan mengarah ke kanan. Oh, kalau sudah selesai, ketemunya di 3 profil itu. Dan itu yang mencirikan OBE, Outcome Based Education. Yang lainnya oke. Ini 23 dan 24 tadi. Oke, RPS saya pikir sudah oke, sudah ada lampirannya, sudah sangat lengkap. Nah, ini yang mungkin nanti kita harus belajar ke Ibu dan tim di mana tempatnya begitu. Bu Ana, ada yang mau disampaikan? Izin, Bapak. Saya matikan video karena agak buruk ini internetnya. Iya, yang terkait tadi Bu Mila, saya tertarik untuk ikut berkomentar tentang distribusi mata kuliah tadi loh Pak Yanuar. Jadi Ya, saya baca di Permen 53 nomor pasal 18 itu ada masa tempuhnya. Kalau dulu kita bisa luluskan di 3,5 semester ya. 3 tahun setengah, maaf, 3 tahun setengah. Nah, sekarang itu masa tempuhnya harus minimal 8 semester. Okay. Correct me if I'm wrong. Jadi maksud saya kalau
kalau permennya bunyinya begitu, artinya kita tidak bisa meluluskan mahasiswa di 3,5 tahun atau di semester 7. Artinya distribusi mata kuliah kita yang awalnya kita padat-padatkan itu jadi kita tarik sampai semester 8 gitu. Yang awalnya juga untuk percepatan itu sebenarnya mata kuliah riset kalau di kami itu proposal itu sudah selesai di semester 6, lalu semester 6 akhir UAS itu sudah seminar, sehingga semester 7 sudah langsung bisa penelitian. Nah, ternyata ini tidak bisa lulus di semester 7. Apa begitu nggih dimaknainya yang pasal 18 itu. Terima kasih Pak Yanuar. Oke, tadi di perubahan dari Permen nomor 3 ke 53, saya identifikasi salah satunya adalah tentang masa tempuh kurikulum dan masa studi. Bu Ana, ada 2 terminologi yang perlu kita samakan persepsinya. Satu, yang disebutkan pada pasal 18 itu adalah masa tempuh kurikulum. Berarti distribusi mata kuliah kita di dalam struktur kurikulum harus sampai semester 8. Tidak boleh skripsi dan tugas akhirnya semester 7. Dipadatkan semua, semester 8-nya kosong. Itu yang tidak boleh menurut Permendikbud 53. Sedangkan masa studi adalah masa yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menghabiskan beban belajar minimal 144 SKS. Jadi mahasiswa kalau semester 7 ternyata sudah selesai 146 dan sudah mengambil tugas akhir, ya boleh selesai 7 semester atau 3,5 tahun. Itu menjadi masa studi mahasiswa. Masa studi mahasiswa itu yang dibatasi adalah maksimalnya 2 kali masa tempuh kurikulum. Kalau minimalnya tidak ada yang membatasi, Bu Ana. Sehingga tetap boleh perguruan tinggi kita meluluskan mahasiswa di 7 semester, 3,5 tahun boleh. Tapi kurikulumnya harus tetap sampai semester 8. Begitu Bu Ana. Siap, Jadi siap. ada masa Oh, tempuh baik, berarti kurikulum. saya salah apa Pak? Saya langsung kaget itu kemarin ketika keluar itu, waduh ini yang sudah kita rancang untuk bisa lulus 3,5 tahun gimana gitu. Oke, terima kasih. Enggak Bu, tetap bisa karena itu masa studi mahasiswa, bukan Siap, masa siap. tempuh kurikulum. Bapak Ibu yang lain ada? Atau kita lanjut? Bisa dilanjut, Pak. Ini rubrik sesuai pikir, saya tidak perlu banyak komentar di sana. Nah, implementasi MBKM nanti ada kenapa wajib diambil di prodi, saya bertanya ini Bu. Karena sepemahaman saya jelaskan dulu konteksnya, bahwa dengan kebijakan MBKM itu memberikan kebebasan mahasiswa untuk mencapai CPMK, memilih metode pembelajarannya baik di dalam maupun di luar kampus. Jadi tidak harus misalnya mata kuliah kompetensi inti atau hanya ke mata kuliah kompetensi pendukung. Jawaban saya, Bu Nur dan Bapak Ibu, pada prinsipnya semua mata kuliah yang ada di dalam kurikulum kita bisa dikonversi dari kegiatan MBKM. Asalkan CPL-nya tercapai. Asalkan CPMK-nya tercapai. Misal, mata kuliah English Pronunciation Practice. Apakah dia harus diambil di dalam kelas? Atau boleh nggak kalau mahasiswanya ikut pertukaran mahasiswa ke Australia? Dan di pertukaran mahasiswa itu dia ambil salah satu mata kuliah Improving Pronunciation gitu. Kan nggak harus diambil di kelas kita, di prodi kita. Boleh diambil di tempat lain asalkan CPMK-nya tercapai. Pulang itu pronunciation-nya sudah bagus gitu. Sehingga kalau saya, Bu Nur dan Bapak Ibu semuanya menyarankan nanti tidak ada mata kuliah yang wajib diambil di prodi atau boleh diambil di luar prodi. Yang ada adalah mata kuliah kompetensi utama dan mata kuliah kompetensi pendukung. Tetapi metode pembelajarannya baik kompetensi utama maupun kompetensi pendukung boleh tetap dikonversi dari MBKM. Asalkan CPMK-nya tercapai. Jadi bagian ini menurut saya tidak harus ada di dalam
dokumen kurikulum kita. Karena kalau gini berarti nanti membatasi, Bu. Berarti mata kuliah guided writing, guided speaking itu nggak boleh dikonversi dari MBKM. Begitu. Termasuk, ini saya kasih contoh, instructional and material development. Kalau anaknya magang di SMA, kebetulan dia dapat tugas untuk mengembangkan materi pembelajarannya, membuat modul ajar. Apakah kompetensinya harus diambil di kelas? Enggak. Mata kuliahnya tetap diambil, tapi proses pembelajarannya melalui praktek. Izin Pak Yanuar mungkin untuk minta Ibu. saran lebih detail. Jadi di bab ini yang kami sampaikan itu berupa apa ya Pak nanti? Implementasi MBKM ini. Ini bab apa ya tadi ya? Implementasi MBKM. Implementasi MBKM. Bab tentang kebijakan. Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris boleh ikut MBKM mulai semester berapa dan apa yang boleh diikuti? Oh, Misalnya semester 3. Kayaknya di bawah nanti saya akan komentar. Oh, hilang. Tadi sudah saya komentari di bawah sini, Bu Nur. Jadi di sini sebatas pada kebijakan. Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris itu memiliki hak untuk merdeka belajar lintas prodi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember mulai semester 3 dengan SKS maksimal yang dikonversi 20 SKS. Boleh mengikuti pembelajaran di luar kampus mulai semester 6, apapun itu, kampus mengajar, PMM, dan sebagainya, dengan maksimal SKS yang dikonversi 2 semester atau 40 SKS. Hanya itu aja, Bu. Oh, begitu saja, Pak ya. Karena nanti yang bagian dia boleh ikut magang kalau sudah mengambil mata kuliah apa saja syaratnya, bagaimana prosedur pendaftarannya, itu ada di buku panduan implementasi MBKM, bukan di kurikulum. Kalau kurikulum hanya pada kebijakan, level kebijakan, mahasiswa boleh ikut MBKM kapan. Gitu, Bu. Baik, Pak. Baik. Oke. Mekanisme dan manajemen dan mekanisme, tadi saya kasih catatan, tolong disampaikan dalam implementasinya, Bu, kurikulum 2024 ini mulai berlaku kapan dan untuk siapa? Bagaimana nasib mahasiswa yang sudah masuk sebelum 2024? Kalau di kurikulum nasional, misalnya kurikulum 2013, kan langkah implementasinya mulai dari sekolah prioritas, terus ke sekolah unggulan, mulai kelas 3, yang kelas 2-nya biarkan saja dulu gitu. Jadi ini duplikasi dari itu, Bu. Jadi tolong dijelaskan langkah dan prosedur implementasi kurikulum 2024 itu berlaku untuk siapa, mulai kapan. Bagaimana nasib yang mahasiswa saat ini semester 3? Apakah dia ikut kurikulum 2022 sampai selesai atau dia langsung lompat ekuivalensi, lompat masa tempuh, langsung dilanjutkan. Jadi kebijakan itu yang perlu disampaikan di sini, Bu. Oh baik, Pak izin tanya juga terkait yang barusan disampaikan. Kalau di 1 tahun ajaran, apa boleh Pak kami menerapkan 2 kurikulum yang berbeda? Karena sempat kami diskusikan di tim, kalau semester mahasiswa semester yang angkatan 2022, 2023, 2000 bahkan yang semester 6 sekarang itu, kalau mereka kami juga terapkan kurikulum yang sedang disusun ini, kami khawatir akan banyak yang apa tuh apa tuh namanya ya, mengeluarkan mata kuliah di setiap semesternya akan menjadi sangat rumit. Akhirnya kami sempat usulkan di tim, bagaimana kalau 2 saja yang berjalan, yang semester 1 ya dengan yang kurikulum baru, yang sudah terlanjur dengan kurikulum lama diselesaikan gitu. Tidak apa-apa ya Pak ya? Pertanyaannya jangan boleh atau enggak, Bu, karena kalau boleh nanti saya nyari aturan hukum yang membolehkan susah. Pertanyaannya apakah dilarang atau tidak? Sepengetahuan saya tidak ada satupun peraturan dan panduan yang melarang prodi untuk mengimplementasikan lebih dari 1 kurikulum. Bahkan di Indonesia pun, ya kan, 1 tingkat satuan pendidikan, 1 SMA, kadang-kadang ada kelas 10 pakai kurikulum 2023, kelas 11-nya pakai kurikulum Merdeka, kelas ininya pakai kurikulum yang lain. Itu kan boleh.
Jadi pertimbangan utamanya lebih kepada kekuatan teknisnya. Menurut Bu Nur dan tim, mana implementasi yang paling tidak merepotkan? Karena kalau mahasiswanya sedikit, terus kurikulumnya ganti-ganti setiap tahun, nanti ada 3 set mata kuliah yang harus dikeluarkan, dosennya boros. Jadi boleh berjalan seiringan, kalau menurut saya, boleh langsung diekuivalensi. Oke, yang ini ditutup, tutup lembaran lama, kita buka lembaran baru, kompetensinya masuk ke lembaran barunya. Begitu Bu Nur. Baik Pak, jelas Pak. Udah tutup kayaknya. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Jika ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan kembali, tentunya saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu dan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak Ibu. Kurikulum tadi kita sudah sepakat dengan adanya Permen 53 berarti harus berubah. Apakah berubah total atau sebagian tergantung kondisinya sekarang. Kalau kondisinya baru berubah 2022 atau masih relevan, ya berarti nggak usah semua. Cukup menyesuaikan beberapa hal yang menjadi aturan baru di Permen 53. Tapi kalau kurikulumnya sudah warisan nenek moyang, sudah 2 periode Kaprodi nggak ganti-ganti, nah itu waktunya ini kesempatan. Ayo kita rombak, kita proses profil lulusan CPL sesuai dengan kebutuhan yang ada sekarang. Itu Bapak Ibu tentunya saya terima kasih banyak dan jika Bapak Ibu ada pertanyaan, sepertinya Bapak Ibu sudah punya nomor WA saya dan di PPT saya yang nanti akan di-share oleh Bu Nur juga ada. Silahkan, insya Allah saya terbuka dan mudah-mudahan bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yanuar atas paparannya. Ini seperti yang tadi saya janjikan tentang bagaimana kami mendistribusikan SKS ke tiap CPL, termasuk persentasenya. Ini akan saya share screen, tapi Pak Anam apa ready ya? Siap Bu, tapi Oke. off cam ya. Siap. Izin share screen untuk Bapak Ibu sekalian. Saya tampilkan spreadsheet-nya langsung. Oke, apa sudah nampak? Masih gelap di saya Bu. Mungkin agak loading sedikit. Oke, sudah Bu. Baik, oke. Baik Bapak Ibu, mungkin bisa saya menjelaskan terkait dengan persentase ketercapaian CPL-nya berdasarkan dari kebutuhan dari OBE itu. Di sini perhitungannya adalah yang warna hijau itu adalah SKS dari mata kuliah yang dimaksud. Jadi untuk pendidikan agama Islam itu CPL 1 itu SKS-nya 2. Karena yang kita hitung adalah persentase untuk ketercapaian CPL-nya. Sehingga perhitungannya bagaimana? Bu Mila bisa cek rumusnya yang nomor CPL 1 yang 7,4. Nah, rumusnya adalah jadi beban SKS dari mata kuliah itu dibagi total beban mata kuliah yang mempunyai CPL tersebut. Nanti dibagi di bawah, menjadi dibagi menjadi 100, ada 27, maka 2 SKS dibagi 27 tadi benar ya. Terus kemudian kita bagi SKS-nya sudah akan muncul nilai 7,4 dibagi, jadi bisa ditotal akan menjadi 100%. Seperti itu. Jadi ini berlaku untuk semuanya. Dan itu karena yang dihitung adalah ketercapaian masing-masing CPL-nya, maka yang dihitung adalah ke bawahnya saja. Ke bawah maksudnya tiap CPL-nya saja, bukan distribusi ke kanannya seperti itu. Nah, di sini kemudian distribusinya sudah ada di situ semuanya. Mungkin ke kanan Bu Mila. Yang sebelah kanan ini adalah prosentase penilaian Halo? Ya Pak, hilang suaranya Pak. Pak Anam. Oke, barusan tiba-tiba ada yang telepon VA. Oke, jadi yang sebelah kanan ini ada angka 100, itu adalah persentase
nilai yang diberikan oleh tugas dosen. Seandainya mata kuliah tersebut mempunyai 2 CPL, maka kalau cuma 1 CPL maka 100 otomatis ya, bebannya 100% untuk UAS-nya, untuk semua tugas yang ada. Kemudian kalau CPL-nya ada 2, maka di situ Bapak Ibu bisa lihat untuk contoh yang bagian belajar dan pembelajaran, yang CPL 1 70%, yang CPL 3 29%. Kenapa kok berbeda di situ? Karena yang CPL 1 dia persentase pembagian dari semua kurikulum itu hanya 27 SKS, sedangkan yang CPL 3 itu lebih banyak. Makanya dia lebih rendah daripada yang sebelah kiri, seperti itu. Akhirnya kalau di total ketercapaian CPL keseluruhan untuk mata kuliah tersebut dihitung jadi 100%. Seperti itu. Kemudian yang sebelah kanan, Bu Mila, geser Yang ini. kanan. Geser kanan lagi. Yang analisis. Nah, yang sebelah kanan ini adalah ketercapaian CPL setiap semesternya. Semester 1 CPL 1 baru tercapai, cuman ada distribusinya ya. Ini distribusinya 29% aja. Kemudian yang semester 2 hanya 22%, semester 3 7% saja, sampai ke bawah semester 8 0% saja. Kenapa? Karena di semester 8 hanya tersisa CPL yang nomor 2 saja. Kemudian kalau secara persentase ketercapaian setiap semesternya, kita bisa lihat di situ di bagian bawah ketercapaian CPL tiap semesternya. Untuk CPL 1 itu kalau mahasiswa selesai mengambil mata kuliah dan mendapatkan nilai total selesai, dia CPL 1-nya baru tercapai 30%. Akan tercapai 100% di semester 7 dan seterusnya seperti itu. Ini algoritmanya sudah ada, sudah siap, bisa dipakai itu semua sebenarnya. Keren, Seperti keren itu saya kira. Ya, paham karena ini salah satu yang menjadi ukuran di Lamdik ya, bagaimana mengukur ketercapaian CPL di akhir. Berarti tergantung dari distribusi checklist tadi ya, CPL 1 itu dicapai oleh mata kuliah apa saja, nanti berarti di total bebannya berapa SKS, itu yang dihitung menjadi ketercapaian CPL. Wah, keren Betul, ini, aplikasinya sudah ada, tinggal masukin aja berarti ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Kuncinya ada di CPL mana saja, kemudian berapa SKS mata kuliahnya sehingga distribusinya bisa lebih rata. Jadi kalau dilihat di yang sebelah sini, satu mata kuliah kalau dia tercentang di beberapa CPL itu porsinya akan berbeda. Iya. Ini akan menjadi landasan ke dosen untuk memberikan penugasan atau sebaran materinya. Termasuk juga durasi waktunya ya. Oh, berarti sub CPMK 1 itu hanya berapa hari, sedangkan sub CPMK 2 boleh lebih dari 3 hari misalnya. Keren ini, Bu. Keren, Pak. Baik. Siap, nanti Bapak Ibu jika tertarik dengan penghitungan ini akan kami coba buat bagaimana share-nya biar lebih mudah dipahami, karena kalau seperti ini khawatirnya kalau tanpa dijelaskan ini angka tanpa makna gitu nanti jadinya. Ya, insya Allah Bapak Ibu sekalian, jika dirasa penghitungan ini bisa membantu, insya Allah akan kami share nanti ke Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, kami sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya, sangat banyak untuk Pak Yanuar, karena feedback-nya untuk kurikulum kami terutama sangat bermanfaat. Kalau bahasa sekarang kata Pak Madiat, daging semua isinya gitu. Daging semua, entah kalau udah siang kayaknya dagingnya jadi daging rendang gitu. Udah bau-bau makan siang. Dan terutama juga tadi tentang kebijakan-kebijakan yang saya pribadi merasa perubahan kebijakan itu di level, ketika sudah sampai di level kami hanya akan memaknainya dengan Permendikbud nomor berapa saja, tapi filosofinya, kemudian tujuan maksud pembentukannya seperti apa, saya rasa tanpa disampaikan seperti ini akan sangat sulit untuk diimplementasikan. Terima kasih banyak Pak Yanuar, Prasetyo, mohon Bapak Ibu semuanya bisa yang on cam atau yang tidak bisa bertepuk tangan secara online. Kita tepuk tangan, alhamdulillah semoga informasi, ilmu dan feedback yang disampaikan oleh Pak Yanuar bermanfaat
insya Allah menjadi salah satu amal jariah yang ada multiplication effect-nya ibaratnya, Pak. Karena nanti kami juga akan membentuk kurikulum, pastinya akan lebih luas lagi manfaatnya. Sekaligus saya sampaikan terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya, partisipasi aktifnya selama workshop singkat ini. Saya yakin ini kalau di asesor masih sebutannya kayaknya belum workshop ini, karena belum ada worknya, belum bentuk bekerja. Cuman semoga Bapak Ibu bisa segera menerapkan di tim agar bisa PBI ini bisa lebih bergairah untuk mencapai generasi emas 2045. Baik, sekaligus kami dari panitia dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Jember mewakili Bapak Dekan FKIP menyampaikan permohonan maaf apabila selama penyampaian penyelenggaraan ada hal yang kurang berkenan di hati. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian, mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah Bapak Ibu akan segera menerima sertifikatnya dalam 2 hari ke depan. Mohon bisa ditunggu. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Yanuar, Bu Mila, semuanya luar Terima biasa kasih sekali. Bapak Ibu. Sampai bertemu di Surabaya, Pak. Insya Allah. Sampai jumpa. Ini warm up ini, benar-benar warm up. Mari Bapak Ibu. Oke, Bu, Assalamualaikum. Pak. Monggo. Bapak Ibu yang belum dapat link presensi ada di chat, akan saya kopikan lagi. Link tersebut untuk presensi silahkan bisa diisi. Thank you Pak Madya. Thank you Bu Mila. Wah luar biasa ini, nanti belajar banyak pokoknya deh. Saya dibimbing pokoknya. Izin pamit Bu. Iya Pak, mari. Terima kasih. Ya, terima kasih.